Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan ungkapan cinta sehidup semati. Bahkan mungkin sudah menjadi idiom orang zaman dahulu untuk mengungkapkan ketulusan cinta atau hanya rayuan gombal semata. Mungkin sebagian kita menganggap ungkapan ini adalah batas tertinggi kesetiaan dan ketulusan cinta. Mencintai pasangan sampai maut memisahkan, jiwa mana yang tidak tergoda. Akan tetapi jika kita berpikir ulang terkait ungkapan ini, akan kita dapati bahwa ikrar cinta ini tidaklah tulus dan tidak totalitas. Karena hanya sebatas duniawi semata, cintanya hanya sampai di dunia saja. Padahal jika benar cinta itu murni dan tulus, mencintai haruslah sampai kehidupan setelah kematian, yakni akhirat. Maka sebagai seorang yang beriman mencintai pasangan, suami atau istri, juga anak-anak dan keluarga haruslah disertai dengan keinginan menyejahterakan dan membahagiakan selamanya. Tidak hanya di dunia dan berusaha menggapai baiti jannati, namun juga sampai di akhirat dengan sekeluarga masuk surga. Maka dari sinilah kita mengenal ungkapan indah cinta seorang mukminin, cinta sehidup sesurga. Begitu luar biasanya Islam mengajarkan kita untuk total dalam mengerjakan sesuatu, bahkan urusan cinta. Suami atau istri yang mencintai pasangannya, maka jangan hanya berorientasi dunia, tetapi haruslah menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi bagi kehidupan cinta mereka. Karena suami istri yang dia satukan dalam bahtera rumah tangga yang dibangun atas dasar iman kepada Allah, maka Allah menjanjikan kepada mereka surga. Mereka akan disatukan lagi oleh Allah di dalam kenikmatan surga bersama anak cucu mereka. Bahkan garis keturunan ini tidak hanya ke bawah namun juga ke atas, yakni bapak-bapak moyang mereka. Biasa reuni keluarga di surga haruslah menjadi cita-cita bagi setiap keluarga muslim. Berkumpul kembali dengan berbahagia sekeluarga di tempat yang hanya bisa didengar keindahannya, semestinya menjadi dambaan setiap jiwa yang beriman. Akan tetapi untuk menggapainya haruslah dipersiapkan sedini mungkin sejak berada di dunia. Tiap-tiap pasangan atau keluarga yang saling mencintai haruslah mempunyai impian agung ini. Harus dipahami bahwa cita-cita sehidup sesurga tidaklah semudah mengungkapkannya. Dibutuhkan kerja keras, mengupayakan dengan kesungguhan, dan mengerahkan segenap kemampuan. Kerjasama yang apik antara anggota keluarga, juga pemikiran yang sefrekuensi dalam mewujudkan visi misinya. Kekuatan cinta yang ditopang oleh fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan cita-cita nan agung pula. Kekuatan iman inilah yang membentengi cinta suami istri dan anak-anaknya dari angin ribut godaan rumah tangga. Tanpa landasan iman yang kuat, akan mustahil keluarga bisa kembali bertemu di akhirat kelak. Tanpa itu, maka cita-cita sehidup sesurga hanya akan menjadi angin belaka. Betapa contohnya di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Sebutlah Nabi Nuh dengan istri dan putranya yang terpisah karena menentang dakwahnya. Nabi Lut dan istrinya yang mendukung perbuatan liwat kaumnya. Dan jangan lupakan Fir'aun yang tidak lagi bisa bertemu di akhirat dengan istrinya yang solihah Aisyah. Adapun kunci-kunci mewujudkan sehidup sesurga tidak bisa lepas dari 3 hal berikut. Pertama, tentunya iman. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21, dan bagi orang-orang yang beriman beserta anak cucunya yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan lagi mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala kebajikan mereka. Dalam ayat ini Allah menyatakan hanyalah orang-orang beriman yang dapat memasuki surga bersama suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua.
kakek nenek mereka. Dan bagi mereka yang tidak beriman tidak akan pernah bisa memasuki surga meskipun satu keluarga. Iman adalah kunci yang fundamental. Tanpa iman, surga hanyalah hayalan. Maka yang harus dilakukan adalah menjadi orang yang beriman kepada rukun iman yang 6. Mengimani hal-hal yang gaib, yaitu mengimani Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan ketetapan Allah, baik ketetapan yang baik maupun yang buruk. Juga ia harus mendidik semua anggota keluarganya agar istiqomah menjalani konsekuensi keimanan, karena iman tidak hanya meyakini dalam hati semata, namun juga ucapan dan perbuatan haruslah mengaplikasikan apa yang diyakininya. Dan sungguh, iman pun harus dijaga, dirawat, dan dipelihara. Iman tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena iman rentan terpuruk dan jatuh oleh godaan-godaan dunia yang tiada hentinya. Yang kedua, soleh. Dalam surah Ghafir ayat 8 Allah berfirman, "Ya Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang soleh di antara orang tua mereka, istri-istri dan anak keturunan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa hanyalah orang-orang soleh dalam keluarga itu yang akan ikut masuk ke dalam syurga. Menjadi pribadi soleh itu wajib, karena ia menjadi hamba yang mengetahui hak penciptanya, yaitu penyembahan yang tulus dan benar. Akan tetapi, selain soleh, ia juga harus menjadi muslih, yaitu orang soleh yang mengajak kepada perbaikan kehidupan yang rusak menjadi yang lebih baik. Selain yang soleh dan muslih tersebut, maka tidak akan bisa ikut berkumpul dengan keluarga di syurga. Haruslah seorang yang menginginkan syurga untuk terus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang soleh, menunjukkan kualitas pribadi yang beriman, tunduk dan taat kepada Allah, baik dalam ucapan, tindakan, harapan, hingga keputusan, serta pilihan dalam kehidupan. Selain itu juga terus meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi muslih dengan mendidik semua anggota keluarga agar menjadi pribadi yang soleh dan muslih pula. Hingga tidak ada lagi anggota keluarga yang fasik atau kafir, karena itu akan menghalangi mereka untuk berkumpul bersama di syurga kelak. Yang ketiga, sabar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah berfirman, yaitu syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu dengan mengucapkan, "Assalamualaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Maka betapa baiknya tempat kesudahan itu. Para malaikat mengucapkan keselamatan bagi kalian sebab kesabaran kalian adalah tanda bahwa hanya mereka yang sabar yang dapat masuk syurga, yaitu mereka yang selalu bersabar menapaki jalan iman. Mereka yang senantiasa sabar dalam setiap ketaatan meski dalam keadaan berat. Sabar menjauhi kemaksiatan serta sabar dalam menghadapi segala ketentuan Allah. Dengan kesabaran inilah mereka layak mendapatkan syurga dengan segala kenikmatannya. Namun ia pun harus mendidik suami, istri, dan setiap anggota keluarga agar menjadi pribadi yang senantiasa sabar, agar dilayakkan oleh Allah memasukkan syurganya kelak. Inilah cinta abadi, cinta yang tidak selesai ketika maut memisahkan. Inilah cinta yang hakiki, yang menjadikan kebahagiaan ukhrawi menjadi orientasi. Cinta sehidup sesyurga, cinta ketika hidup di dunia hingga dihidupkan kembali dan berkumpul bahagia di syurga. Mari perbarui ikrar cinta kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.